Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas materi mengenai kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Kimia dengan dosen pengampu, Ibu Profesor Dr. Ida Farida MPD. Kami dari kelompok 10 kelas 3B dengan saya Ajmi Putri Dwipani dan rekan saya Meliana Dwi Rohanda. Nah, dalam kesalahan berpikir itu ada yang disebut dengan kesalahan logika. Di mana kesalahan logika ini terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama itu ada salah fokus, dan yang kedua itu ada lompatan logika. Di mana untuk kategori salah fokus ini terjadi ketika argumen atau tanggapan tidak mendasar inti dari topik argumen tersebut. Di mana ketika kita mengeluarkan argumen ataupun tanggapan gitu ya. Nah, itu tuh keluar dari argumen intinya. Kemudian salah fokus ini terjadi akibat 4 kesalahan. Yang pertama itu ada ad hominem, di mana ad hominem ini salah fokus terhadap kepribadian seseorang. Kemudian yang kedua itu fokus pada hal yang tidak disukai. Yang ketiga itu ada tukoku, di mana salah fokus ke perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan argumennya. Kemudian yang keempat itu fokus ke pendapat mayoritas atau kuat. Sedangkan fokus ke pendapat mayoritas itu kuat atau lemah argumen tidak ditentukan dari berapa banyak yang setuju, tetapi pada premis-premis dan komponen argumen itu sendiri. Adapun contoh dari kesalahan logika kategori salah fokus ini, untuk ad hominem itu, saya tidak setuju dengan pendapat saudara Andri karena beliau masih baru menjadi karyawan di perusahaan ini. Kemudian yang kedua itu fokus pada hal yang tidak disukai. Contohnya itu, aku tidak suka produk ini karena kemasannya jelek, produknya juga pasti jelek. Kemudian untuk tukoku itu, A mengingatkan untuk datang tepat waktu karena kegiatan besok dimulai jam 7 pagi, tapi B menjawab bahwa A juga masih sering datang terlambat. Kemudian ada fokus ke pendapat mayoritas dengan contoh 4 dari 5 dokter sepakat bahwa dengan rutin menggosok gigi akan meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan. Nah, kategori yang kedua itu lompatan logika. Terjadi ketika seseorang terburu-buru mengambil keputusan tanpa premis yang cukup. Ini tuh disebabkan oleh 4 kesalahan. Yang pertama itu berpikir A terjadi sebelum B, maka A pasti menyebabkan B padahal belum tentu. Yang kedua itu membesar-besarkan dampak, seperti mencegah argumen seseorang dengan membesar-besarkan konsekuensi negatif dari argumennya. Kemudian yang ketiga itu ada di dilema palsu, yaitu sulit memilih keputusan. Selanjutnya contoh dari kesalahan dalam lompatan logika ini. Yang pertama untuk kesalahan hubungan sebab akibat. Contohnya seperti, duh perutku kok mules ya setelah minum kopi susu, padahal tadi aku sudah makan roti. Rotinya ternyata sudah berjamur gitu. Makanya si yang bilang kayak gitu memiliki hubungan sebab akibatnya gitu. Kenapa perutnya sakit dan akibatnya itu apa? Tuh. Kemudian dalam membesar-besarkan dampak itu, contohnya seperti jangan izinkan anak belajar bawa motor, nanti suka keluyuran main sana sini. Dan ada dilema palsu. Contohnya itu pegawai di kantor pemerintah kota pasti bekerja dengan jujur karena selama ini tidak pernah terdengar ada laporan korupsi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh-contoh yang berkaitan dengan jenis-jenis sesat pikir. Yang pertama adalah contoh dari hasty generation. Contohnya adalah, aku pernah menemukan seekor lalat di lauk saat makan di warteg, sehingga aku tidak mau makan lagi di warteg karena makanannya tidak sehat. Jadi saat kita menemukan satu lalat gitu ya di suatu lauk yang ada di warteg, terus kita langsung berpikir, oh berarti semua makanannya tidak sehat gitu, padahal belum tentu gitu semua makanan di sana tidak sehat. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari circular reasoning, yaitu adalah buku ini benar karena ditulis oleh seorang ahli. Bagaimana kamu tahu dia ahli? Karena dia menulis buku yang benar. Nah begitu selanjutnya, jadi terus berputar gitu. Jadi saat kita menanyakan hal itu, pasti jawabannya itu lagi. Jadi dalam satu circle yang sama gitu, jadi terus berputar. Kemudian selanjutnya adalah slipper slope. Contohnya adalah kalau kita melegalkan game online, siswa akan kecanduan, terus nilai mereka akan turun, dan akhirnya mereka semua akan gagal lulus. Jadi untuk memperoleh suatu kesimpulan,
kita menjabarkan gitu banyak hal-hal yang ternyata memang berkaitan dengan suatu penyebab gitu. Jadi beruntut gitu penyebab-penyebabnya. Padahal itu bisa disimpulkan gitu dalam suatu kesimpulan yang lebih ringkas. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari straw man. Contohnya adalah semisal A berkata bahwa kita perlu mengatur penggunaan ponsel di kelas agar siswa lebih fokus belajar. Namun B menanggapi apakah A ini akan melarang siswa membawa ponsel, karena itu adalah hal yang tidak mungkin karena ponsel merupakan hal yang penting untuk berkomunikasi. Jadi sebetulnya di sini A hanya mengatakan bahwa penggunaan ponsel siswa itu harus diatur gitu agar siswa dapat fokus mengikuti pembelajaran di sekolah. Sedangkan B justru menanggapi, oh karena diatur berarti tidak boleh membawa handphone, tidak boleh membawa atau tidak boleh menggunakan handphone, padahal tidak seperti itu gitu maksud dari si A-nya. Jadi salah menyimpulkan. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari false dichotomy. Contohnya adalah kamu harus memilih apakah kamu akan menjadi kaya atau menjadi orang baik. Jadi ini contoh dari dilema yang palsu gitu. Jadi hanya ada dua kemungkinan gitu, dua pilihan, tetapi pilihan itu sama saja tidak memberikan suatu penyelesaian yang jelas. Jadi tidak ada pilihan yang memang menjadi yang terbaik gitu di antara dua pilihan itu, karena dua-duanya ya sama-sama bagus gitu ya. Ketika kita ingin menjadi seorang yang kaya, maka kita juga tetap bisa berbuat baik. Pun halnya saat kita berbuat baik, maka tidak menutup kemungkinan rezeki kita, hasil dari berbuat baik itu akan menumpuk dan mendatangkan rezeki sehingga kita juga bisa menjadi orang yang kaya. Jadi itu merupakan bukan contoh dari hal-hal yang harus dipilih seperti itu. Nah, di slide selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih langkah-langkah yang dapat kita lakukan supaya kita dapat lebih kritis gitu ya dalam membaca atau mengolah berita yang kita dapatkan. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa atau kita harus mengetahui nih reaksi apa yang kita keluarkan saat kita mendapatkan berita tersebut. Kemudian yang kedua adalah ingat di mana mendapatkan berita tersebut. Yang ketiga, perhatikan judul berita. Yang keempat, apakah medianya kredibilitas? Kemudian yang kelima, waspadai waktu tayang berita. Kemudian waspadai kutipan berita. Kemudian periksa tautan sumber lain. Lalu cermati foto yang dipakai dan yang lain. Adapun contoh-contoh yang bisa memudahkan kita gitu ya untuk melakukan langkah-langkah ini. Yang pertama, reaksi emosional. Reaksi emosional itu adalah reaksi yang keluar gitu saat kita menerima berita tersebut. Apakah kita tiba-tiba merasa sedih atau merasa gembira atau merasa excited gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sumber-sumber berita. Karena kan sumber-sumber berita itu dapat datang dari berbagai media gitu, entah itu media seperti media sosial atau media seperti koran, majalah, bahkan langsung berita dari satu orang ke orang yang lainnya. Jadi apakah berita itu datang dari sumber yang valid atau tidak. Kemudian judul berita yang sesuai. Jadi berita yang sesuai adalah judul berita yang sesuai itu adalah berita yang tidak mengandung kata atau tanda baca yang berlebihan. Contohnya, judul yang sesuai itu adalah pemerintah umumkan kebijakan baru untuk mengatasi kemiskinan. Jadi di dalam judul ini tidak ada kata-kata atau tanda baca yang berlebihan. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi dari judulnya terlebih dahulu gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah media berkredibilitas gitu. Karena banyak sekali media yang dapat digunakan gitu ya untuk memuat suatu berita, makanya kita sebagai pengguna kita harus bisa membedakan nih, harus bisa mengetahui mana saja media yang memang berkredibilitas yang bisa dipastikan bahwa berita tersebut valid gitu ya. Contohnya di sini ada beberapa media yang memang sudah berkredibilitas gitu ya, maupun itu dari internasional. Adalah salah satunya itu adalah BBC. Kemudian untuk media yang nasional, mungkin sudah familiar juga ya, kita setiap pagi
mendengarkan media di TV gitu ya, berita di TV gitu seperti dari CNN Indonesia, kemudian Kompas dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah waktu tayang berita. Jadi waktu tayang berita itu tidak terlalu dekat antara kejadian dan juga penayangan berita. Kemudian selanjutnya adalah kutipan berita. Jadi kutipan itu berasal dari narasumber yang terpercaya. Kita harus memang datang dari narasumber yang mungkin bisa menjadi saksi secara langsung atau ada di lokasi secara langsung. Intinya harus memang yang terpercaya sehingga dapat dipastikan berita tersebut valid gitu ya. Kemudian tautan sumber lain. Jadi tautan tidak dikutip dari satu sumber. Jadi memuat berbagai macam sumber kayak gitu. Selanjutnya adalah foto yang dipakai. Nah, memang kan ya di suatu media ketika memuat suatu berita, kita dapat mengidentifikasi terdapat beberapa foto yang dipajang gitu ya di sananya. Kita juga harus bisa mengecek gitu apakah foto tersebut valid, apakah foto tersebut sesuai dengan topik yang dimuat dalam berita tersebut, dan apakah foto itu asli gitu ya. Kita harus bisa mengetahui gitu. Kemudian bandingkan berita dengan media lain. Jadi berita tidak hanya muncul di satu media saja, karena berita itu kan hal yang diangkat yang memang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di masyarakat. Tentunya tidak akan dimuat dalam satu media saja gitu. Nah, kemudian di slide selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana langkah-langkah kritis membaca hasil dari suatu penelitian. Yang pertama adalah apakah judul sensasional, kemudian yang kedua, apakah peneliti bisa dipercaya, yang ketiga, apakah kesimpulan kuat. Semakin besar sampel penelitian, maka semakin kuat pula gitu ya generalisasinya. Kemudian betulkah hubungan sebab akibat yang dimuat dalam hasil penelitian tersebut. Kemudian yang kelima, apakah ada kelompok pembanding. Yang keenam, data yang dipilih apakah sudah objektif. Yang ketujuh, apakah dikutip dari peneliti lainnya. Nah, kemudian di slide selanjutnya terdapat contoh-contoh ya dari langkah-langkah tersebut yang tentunya bisa memudahkan kita gitu ya untuk menerapkan langkah-langkah ini saat kita memperoleh suatu hasil penelitian. Yang pertama adalah judul sensasional. Contohnya, gempar artis terkenal ini tertangkap basah lakukan hal tak terduga depan umum. Ini adalah salah satu contoh judul yang sensasional. Jadi memang mengundang banyak perhatian gitu ya dari publik gitu. Harus mempunyai sensasi gitu ya si judulnya itu. Yang memang dapat menarik banyak halayak untuk membaca atau mengolah berita atau hasil penelitian tersebut. Kemudian kedua adalah peneliti bisa dipercaya. Tentunya hasil dari sebuah penelitian terus bisa dipertanggungjawabkan dengan cara kita harus tahu gitu ya siapa sih peneliti yang melandingkan hasil penelitian tersebut gitu. Jadi kita harus tahu apalagi hasil-hasil penelitian yang datang dari seorang peneliti yang terkenal gitu ya. Contohnya adalah Marie Curie yang merupakan salah seorang ahli kimia yang menemukan unsur radium dan juga palladium. Selanjutnya adalah kesimpulan yang kuat. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi gitu ya, apakah kesimpulan yang itu cukup kuat atau tidak kuat gitu. Karena kesimpulan yang cukup kuat dapat kita identifikasi memiliki ciri-ciri ringkas, padat, dan juga logis gitu ya. Itu merupakan bagian dari ciri-ciri kesimpulan yang cukup kuat. Selanjutnya adalah hubungan sebab akibat yang akurat. Nah, di sini terdapat sebuah paragraf gitu ya yang menggambarkan hubungan sebab akibat yang akurat. Contohnya, sebuah studi longitudinal yang dilakukan oleh para peneliti di Harvard, The Chan School of Public Health selama 10 tahun dengan melibatkan lebih dari 100.000 partisipan menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap polusi udara partikulat halus berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit paru obstruktif kronis dan kanker paru-paru. Jadi ini adalah suatu contoh gitu ya, suatu contoh hubungan sebab akibat yang akurat. Jadi dimuat akibatnya apa dan sebabnya apa gitu. Kemudian selanjutnya adalah adanya kelompok pembanding. Jadi dalam suatu penelitian, tentunya teman-teman mungkin sudah tidak asing ya, ada beberapa penelitian yang memang
disertakan gitu ya kelompok pembandingnya untuk membandingkan keakuratan hasil dari penelitian tersebut. Contohnya nih di sini adalah dalam sebuah penelitian untuk menguji vaksin COVID-19, satu kelompok atau kelompok eksperimen menerima vaksin, sementara kelompok lain atau kelompok pembanding menerima placebo atau zat tidak aktif. Nah, itu contohnya. Jadi kita dapat membandingkan, kita sebagai pembaca dapat membandingkan, oh saat diterapkan pada penerima yang tidak mendapatkan vaksin seperti ini, yang mendapatkan vaksin seperti ini gitu ya. Jadi lebih meyakinkan. Selanjutnya adalah contoh dari data yang dipilih itu harus objektif, jadi tidak subjektif ya. Contohnya di sini adalah pemilihan pasien dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan faktor-faktor pribadi dan data diukur dengan alat yang terstandarisasi seperti tes glukosa darah. Nah, itu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah apakah dikutip oleh peneliti yang lain? Nah, seperti kasus COVID-19 meningkat secara signifikan di seluruh dunia. Nah, sumbernya dari BBC. Nah, mungkin itu ya contoh-contoh dari langkah-langkah yang dapat kita lakukan gitu ya untuk bisa mengkritisi atau mengolah informasi secara kritis gitu ya, hasil penelitian maupun berita. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan.